dijamin dosanya diampuni. Kalau sudah diampuni, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Mereka diampuni oleh Allah. Nah, ampunan kita sudah jelaskan kemarin. Maghfirah itu artinya delete. Ya. Allah menghapus memori-memori atau efek-efek daripada zulumatuz zan, ya, gelapnya dosa. Yang muktarinun, amal hati yang bersamaan dengan gerak badan. Murah dari Allah yang Maha Pemurah, maksudnya surga. Bahkan dimulai dari masa mereka di dunia sudah merasakan keindahan itu. Sholat mikirin mobil. Ini yang terjadi pada orang sholat tapi lupa, saya udah kunci mobil itu belum, motor itu belum. Itu cinta kendaraannya masuk ke dalam kolbunya. Akhirnya dalam sholat dia bukan menyembah Allah, tapi dia menyembah kendaraannya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan orang-orang yang beriman, wa hajaru, dan berhijrah, wa jahadu, dan berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Walladzina awaw, ya, dan orang-orang yang membantu, menolong, menyerahkan rumahnya, ya, ini orang Ansar. Jadi orang beriman, berhijrah, dan berjihad, ini kelompok disebut muhajirin. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang meminjamkan rumahnya, memberikan hartanya, ya, wa nasaru, dan ansar, mereka menjadi kaum ansar. Itu kata ansar dari kata ini, au nasaru, mereka nasar. Apa arti nasar? Mereka membantu yang berhijrah. Ulaika humul mu'minuna haqqan, baik muhajirin ataupun ansar, mereka lah mukmin sejati. Ya, mukmin sejati itu orang yang mau meninggalkan tempat yang dia sudah sangat suka. Jadi nggak boleh cinta tanah, ya, cinta rumah nggak boleh. Rumah dan tanah itu hanya sebatas fasilitas, nggak boleh dicintai. Jangan masukin mobil rumah ke dalam kolbu, ya. Kalau rumah mobil masuk kolbu, ke bawah dalam sholat. Sholat mikirin rumah, sholat mikirin mobil. Ini yang terjadi pada orang sholat tapi lupa, saya udah kunci mobil itu belum, motor itu belum. Itu cinta kendaraannya masuk ke dalam kolbunya. Akhirnya dalam sholat dia bukan menyembah Allah, tapi dia menyembah kendaraannya, ya. Sama, pekerjaan gak boleh masuk ke hati, cukup masuk pikiran. Pikiran kita boleh berpikir banyak, tapi kolbu dia hanya maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik muhajirin ataupun ansar, mereka lah mukmin sejati. Lahum maghfiratun, ada jaminan untuk muhajirin dan ansar. Lahum, bagi mereka, maghfirah, ampunan. Maka orang yang hijrah di zaman Nabi SAW dan orang-orang yang membantu orang hijrah, dijamin dosanya diampuni. Kalau sudah diampuni, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia, yang murah dari Allah yang Maha Pemurah, maksudnya surga. Bahkan dimulai dari masa mereka di dunia sudah merasakan keindahan itu. Rezeki yang paling mahal, Bapak Ibu, itu rezeki iman dan saudara seiman. Makanya tolong jangan ikut-ikutan ribut-ribut soal nasab. Jangan ikut-ikutan ribut masalah si fulan Suryani apa, nggak usah, ya. Nanti merusak ukhuwah Islamiyah kita. Gak usah ribut-ribut masalah itu. Siapa yang ikut-ikut ribut, coba tinggalkan. Ini ruhul hijrah. Semangat hijrah adalah semangat menyatukan orang yang beda suku, beda kulit, beda tradisi, beda kota, kemudian menjadi satu dalam nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut lahu maghfiratu wa rizqun karim. Mereka diampuni oleh Allah. Nah, ampunan kita sudah jelaskan kemarin. Maghfirah itu artinya delete, ya. Allah menghapus memori-memori
atau efek-efek daripada zulumatuz zan, ya, gelapnya dosa. Itu arti daripada maghfirah. Sering dengar kata maghfirah ya? Ada namanya maghfirah, atau ada masjid maghfirah, ada mushaf maghfirah. Mushaf apa nih? Ya. Banyak sekali istilah maghfirah. Maghfirah artinya penghapusan dosa. Oleh karenanya yang diampuni dosanya dan yang dijamin masuk surga tidak hanya 10 sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, tapi 124.000 sahabat dijamin masuk surga, diampuni semua dosanya. Namun itu bertahap, kelompok ini begitu ya. Orang yang hijrah, lalu ahlul badar, lalu orang yang ikut perang Uhud, terus sampai kemudian limitnya adalah nanti Nabi SAW menaklukkan Mekah, merebut kembali Mekah. Itu limitnya, tahun 8 Hijriah. Orang yang beriman sebelum Fathu Mekah beda statusnya dengan orang yang beriman setelah Fathu Mekah. Orang yang beriman ya, sebelum terjadi fitnah puncak akhir zaman, khuruj Dajjal, Al-Mahdi, datangnya Dajjal, munculnya Al-Mahdi, itu beda dengan orang yang beriman, yang mengerti masalah ini setelah itu terjadi. Itu beda ya, itu mirip-mirip seperti itu. Kita kembali ke ayat ini. Orang-orang yang disebutkan di sini Muhajirin dan Ansar, kita lihat sama-sama berkorban. Muhajirin berkorban meninggalkan hartanya, tanahnya, kampungnya. Orang Ansar mengorbankan kepemilikannya untuk dipakai oleh orang-orang yang hijrah. Inilah yang kemudian berhasil Nabi SAW lakukan, menyambung jalinan kasih sayang. Maka di ayat berikutnya disebutkan faulaika wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din. Jadi disebut mereka ini orang-orang yang sudah tergabung kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat satu ungkapan dari guru-guru kita. Saudara seiman itu kadang lebih kuat daripada saudara senasab. Ya. Saudara seiman kadang lebih kuat daripada, bahkan pasti lebih kuat daripada saudara senasab. Ya. Kita doakan orang-orang yang sedang bertengkar masalah nasab, Allah islah kalbu mereka, amin ya rabbal alamin. Semoga nanti ada kiai-kiai yang karismatik, ada habaib-habaib yang karismatik, ada zuriat-zuriat oleh Songo yang karismatik yang mengislah anak-anak muda yang sedang bertengkar ini ya. Amin ya rabbal alamin. Lalu hadis ya. Ini bagian ujung yang mau saya sampaikan ya. Tapi enggak tahu ini panjang atau tidak. Nabi SAW mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Jadi setelah para sahabat hijrah dan Nabi hijrah ke Madinah, di Madinah itu Bapak Ibu, Nabi hanya 10 tahun. Tapi di tahun ke-8 Nabi SAW diperintahkan untuk merebut kembali Mekah. Anehnya apa? Ternyata perintah itu sudah ada bersamaan dengan haji dan umrah 2 tahun sebelum itu tahun ke-6 Hijriah. Maka tahun ke-6 Hijriah ini ada yang sering saya ceritakan tentang konflik antara kafir Quraisy, lalu menyebabkan Nabi mengalah, lalu ada sahabat Nabi yang membentak Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa Nabi SAW dibentak? Karena sahabat itu berpikir kalau kita benar, kita mesti menang. Sedangkan Sayyidina Muhammad SAW tidak berpikir kalau Anda benar tidak mesti selalu menang. Anda harus ngalah dulu gitu, menang dulu dari diri sendiri. Kisah ini disebut dengan kisah Hudaybiyah. Terjadi di Bukit Hudaybiyah, lembah Hudaybiyah, yang kira-kira hanya 15 kilo atau 10 kiloan dari pusat kota Mekah, dari Ka'bah itu. Bayangkan orang bawa senjata sudah mau pergi umrah, dan itu sahabat Umar udah bawa hadiah untuk keluarganya yang ada di Mekah, karena Sayyidina Umar berhasil berdagang di Madinah.
tapi tidak boleh masuk. Itu Mekah udah kelihatan, tapi nggak boleh masuk. Gergetan nggak Pak? Ya, orang kalau demo itu langsung rusuh itu. Ya. Ternyata karakter begitu sudah ada pada Umar. Karakter itulah yang kemudian dijinakkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dikira Nabi Muhammad SAW ketemu sahabat-sahabat itu baik-baik semua. Enggak. Sahabat itu beragam tabiatnya. Itu yang kemudian dididik oleh beliau sampai mereka menjadi al-insan al-kamil, nafs al-mutmainnah, jiwa yang ideal. Walhasil apa yang terjadi? Terjadi konflik di antara sahabat. Ya. Kalau kita ini benar, kita mesti ngalahin. Kita bawa senjata, jumlah kita banyak. Ya, ditegurlah Sayyidina Umar oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya. Karena dia membentak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran jika ada pejuang-pejuang hari ini atas nama Islam, kalau nggak belajar bab ini, mereka akan terus-terusan membentak guru-gurunya. Karena guru-gurunya lebih santai, lebih rileks, mengerti bagaimana isyarat-isyarat dari Allah. Mereka nggak sabar. Anak-anak muda ini nggak sabar. Ya. Mereka membentak gurunya bukan dengan kata-kata yang menyakitkan, tapi sekarang membentak gurunya dengan takbir. Ya. Mulai muncul. Ya, anak-anak muda ketika dia ada suatu perjuangan dia yang nggak sesuai dengan gurunya dia kemudian dibentak. Bentaknya pakai takbir. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jika itu terjadi, saya khawatir api-api Khawarij mulai muncul di umat Nabi Muhammad SAW. Khawarij ini kelompok yang menjadikan gerakan politik sebagai bagian dari iman. Maka beda politik dengan dia beda iman. Ini perhatikan. Itu ajaran siapa? Kelompok Khawarij musuh Sayyidina Ali, musuh semua sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Ciri-ciri mereka apa? Menjadikan politik bagian dari iman, maka beda politik, beda iman. Dan itu bukan ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Politik bukan bagian dari iman. Politik bagian dari muamalat. Kalau iman di kolbu, kalau muamalat pada zahir kita, jangankan bab muamalat, ibadat pun kita beda. Ya. Subuh pada kunut. Ada yang nggak kunut kan di sini? Boleh nggak? Apakah itu beda iman? Apakah beda iman? Enggak, kita nggak beda iman. Kita hanya beda cara beribadah, tapi tujuannya sama. Kenapa beda perjuangan politik dianggap beda iman? Nah, ini spirit hijrah. Spirit hijrah apa? Jangan sampai beda politik, beda pergerakan kita kemudian menganggap orang beda iman dengan kita. Ya, ini kita ulang-ulangi ya. Sebelumnya saya pernah diundang ke suatu pesantren, ya. Pesantren itu kiainya almarhum, ya, semoga Allah mengampuni, Allahumma mengancam santri-santrinya, beda coblosan nama saya, beda politik, bukan santri saya. Sampai kejadian begitu Pak. Itu kiai nggak tahu siapa yang racunin dia. Ya mungkin itu lagi euforia orang buka sosial media, si kiai baru mengerti buka WA dan YouTube. Dikira semua yang masuk ke grup itu benar. Ini mohon maaf Bapak yang sudah di atas 50-60, kami punya masalah dengan sosial media. Sulit sekali ngasih tahu hoax kepada orang yang sudah tua. Ya. Sulit sekali Pak. Kita dikasih, Pak ini hoax. Wah, ini ada di ini Islam kok, ini Islam ya. Ini jemput nama Islam, ini pakai ayat. Ya, bahkan sekelas ada ya salah satu orang yang paling terkenal dalam dunia seni musik dulu pernah berkomentar di TV One, apa katanya? Semua di internet kan sudah benar, sudah valid. Nggak ngerti dia. Sekarang ikut-ikutan ngomongin nasab. Nah, sayang sekali ya. Nah, Bapak Saudara bukan Allah. Orang-orang yang berhijrah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka bawa, ternyata Nabi SAW ada menangkap di hati mereka ada sesuatu selain niat kepada Allah SWT. Nah, setelah Fathu Mekah, para sahabat ini yang tadinya sudah di Madinah sudah mendapatkan yang mereka niatkan, Nabi kemudian membuat garis, la hijrata
ba'dal fathi. Ini hadisnya sahih. Tidak ada lagi hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam pengertian yang zahir ba'dal fathi, setelah Mekah kembali direbut oleh orang Islam. Ya. Walakin jihadun wa niyah. Yang ada hanyalah jihad dan niat. Jihad dan niat. Jihad artinya apa? Jihad itu melawan orang kafir atau melawan sesama muslim? Yang disebut jihad. Kalau milih presiden jihad gak? Sesama muslim kok. Ya. Maka orang-orang yang menggunakan ayat untuk kepentingan politik itu penistaan dan harusnya mereka dilaporkan seperti Ahok dulu dilaporkan. Tapi mereka nggak ada yang dilaporkan. Justru mereka yang tukang lapor dulu. Ya. Saya pengajar ilmu tafsir juga Bapak Ibu. Ya. Kami mengamati bagaimana orang-orang yang demo memperkosa ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana orang-orang yang sudah teracuni otaknya, lalu kemudian meracuni orang lain dengan menggunakan ayat-ayat Allah. Ya, bacain ayat. Ayat itu nggak ada kaitan sama demo, nggak ada kaitan sama pemilihan umum. Coba saya mau tanya, Rasulullah SAW di masa beliau ada pemilihan presiden nggak? Ada nggak? Ada partai A, partai B nggak? Ada Jokowi, Prabowo nggak di situ? Ada SBY nggak di situ? Ada Soeharto? Nggak ada. Lalu kenapa ayat itu dipakai untuk masalah pemilihan presiden? Maka orang yang menggunakan ayat itu bukan pada tempatnya. Saya khawatir termasuk kepada orang yang disebutkan dalam hadis Nabi, man fassara al-Quran bira'yihi faltabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mencoba mencocok-cocokkan, mentafsir-tafsirkan Quran dengan ra'yunya, dengan kepentingannya, maka siap-siap tempat tinggalnya, tempat duduknya api neraka. Maka kita melihat mereka udah kayak neraka, ngomongnya udah kayak neraka, ya, meneraka-nerakakan orang. Auzubillah min dzalik. Ya, perempuannya berjilbab, laki-lakinya pakai baju orang-orang yang soleh. Disitulah baru kita faham kalimat yang ketiga, walakin jihadun wa niyah. Jihad, ini waniyah ini pembacanya ada dua, waniyatin dan niat. Tapi ulama ahlullah mereka bacanya jihadun wa niyatan. Waw di situ namanya waw ma'iyah. Jihad bersamaan niat. Jihad berdasarkan niat. Niatnya apa? Ya. Yang paling lucu, orang-orang mengatakan bahwa menerima asas Pancasila itu adalah kufur, maka berjihad untuk menghancurkan negeri ini itu bagian dari jihad. Ini orang nggak membaca Pancasila pertama bunyinya apa Pak? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu syirik gak tuh? Tauhid kan? Jadi Pancasila disebut tauhid. Kalau Anda tidak suka dengan Garuda, nggak usah lihat Garudanya. Garuda itu nggak ada urusannya dengan Pancasila. Garuda itu cuma simbol. Pancasila itu sendiri. Waktu dirumuskan Pancasila nggak ada gambar Garuda. Pancasila itu yang merumuskan pejuang-pejuang, mujahid-mujahid di negeri ini. Ya, itu alot Pak. Mulai dari ketuhanan Maha Esa-nya ditaruh nomor berapa dan akhirnya ditaruh paling atas. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, di mana syiriknya? Di mana tauhidnya? Itulah aneh-aneh kelompok-kelompok ekstrim yang akalnya sudah keracun, ya. Akhirnya tidak membaca isi sesuai dengan apa yang tertulis, ya. Bapak Ibu saudara Allah, maka semangat Muharram itu semangat jihad wa niyah, bersamaan dengan niat. Dan tadi ikutin kaidah yang awal, an-niyatu, niat itu adalah amal yang muqtarinun, amal hati yang bersamaan dengan gerak badan. Jadi kalau mau umroh, saya pengen umroh, itu belum niat, itu namanya angan-angan.
Tapi kalau Bapak Ibu sudah nabung, itu namanya sudah niat. Saya ingin ngaji, saya ingin belajar kepada fulan, datangin tempatnya. Tempatnya jauh, ya sudah niat lalu nabung. Saya nanti akan mulai buka tanggal. Saya tanggal sekian mau ikut ngaji. Jangan seperti beberapa sahabat kita, meninggal si guru yang dia inginkan, dia nangis, ya Allah, saya sudah ingin ngaji 3 tahun lalu tapi gak sempat, sekarang guru sudah meninggal. Itu namanya tangisan palsu. Itu tangisan palsu ya. Dan sekarang kita beruntung ada sosial media. Bapak Ibu selamatkan Allah, inilah inti daripada 1 Muharram. La jihad, la hijrata ba'dal fathi. Setelah tahun ke-8 Hijriah, maka tidak ada lagi hijrah secara zahir, yang ada hijrah secara maknawi, yang berarti jihad, perjuangan bersamaan dengan niat. Berarti inti dari semua hijrah ada pada ada niat, dan niat ada pada qalbu. Atas dasar itu ulama kita sepakat mengatakan ma'rifatu ilmil qalbi wajibatun, mengenal, mengetahui, mempelajari ilmu qalbu, ilmu hati, hukumnya wajib. Maka setiap 1 Muharram itu tidak akan ada makna kalau kita nggak belajar qalbu. Dan mohon maaf Bapak Ibu, guru itu ada 2 jenis. Ada guru da'i, ada guru murabbi, muallim. Guru da'i mendatangi Bapak, saya sekarang lagi tugasnya da'i, maka saya datang ke masjid ini ya, ilmunya dihantarin. Tapi kalau mau membersihkan kolbu, cari datangin guru. Gurunya disebut muallim murabbi, bukan muallim da'i. Jadi muallim yang pendakwah, berceramah, tabligh akbar, jadwal rutinan tiap bulan, tiap minggu, itu terus itu namanya muallim da'i. Muallim da'i dia tidak sampai membentuk karakter orang, tapi muallim murabbi, itulah sifat Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Innama bu'ithu muallima. Dengan apa Rasulullah SAW mengisi hijrahnya? Aku hanyalah diutus sebagai muallim, guru. Muallim di situ artinya murabbi, orang yang mentarbiyah, mendidik, membentuk jiwa para sahabat. Bayangkan lagi soft-soft begini, orang yang sudah senior dibandingkan sahabat lain, namanya Abdullah bin Mas'ud, kakinya agak sedikit maju. Lalu Nabi mundur dari tempat imam, dan beliau kemudian mendorong sedikit dadanya Abdullah. Ya, mundur sedikit. Dirapi-rapin satu-satu. Enggak seperti orang baca kisah Sayyidina Umar ya. Dia baca kisah tapi separuh-separuh. Ya, Sayyidina Umar meluruskan saf dengan pedang. Akhirnya si imam ketika memandang orang lagi sholat, memandangnya seperti mau kayak membunuh orang. Ya, kayak mau makan orang. Ini ente baca kisah enggak sesuai. Sayyidina Umar begitu karena perang kalah, lalu diingatkan oleh orang-orang tua sahabat. Hei Umar, jika engkau sholat saja tidak bisa ngatur, gimana engkau bisa ngatur lagi jihad? Jika saf sholatmu tidak benar, bagaimana saf qalbumu saat berjihad? Maka Sayyidina Umar ketika meluruskan saf, jadi melihat hati sahabat itu cukup lihat safnya. Lurus ini pakai pedang, dulu kan nggak ada garis begitu. Dibuatlah garis dengan pedangnya, barulah saf itu lurus dan hati para sahabat kemudian mau dididik. Itu musim perang. Kalau Nabi lagi musim hari biasa murabbi, apa yang melakukan? Boleh pelan-pelan kasih tahu, sawu sufuwakum, enggak pakai muka galak Bapak Ibu ya. Imam kita saking santainya, sawu sufuwakum ngeliatnya ke depan. Kebanyakan masjid begitu ya. Sawu sufuwakum harus lihat ke orang ya. Sawu sufuwakum, siapa yang paham? Kalau nggak santri nggak paham, maka terjemahkan ke bahasa Indonesia. Luruskan saf, rapatkan saf. Karena nggak semua orang ngerti bahasa Arab, nggak semua orang pernah pergi ke Mekah. Kalau di Mekah kan sebelum sholat kan ada yang mengumumkan sawu sufukum, imamnya atau bilalnya. Jadi belajar
belajar hijrah, sekarang itu belajar ilmu qalbu. Dan belajar itu Bapak Ibu, tolong setelah ini carilah guru, dai, murabbi, ya. Jangan belagu, mohon maaf Pak. Oh, saya bisa datangin Ustadz ke rumah. Ente belagu bener, ya. Emang bisa bayar Ustadz berapa? Emang ilmu yang ada di qalbu Ustadz itu bisa dibayar? Emang bisa kemudian bayar? Kalau untuk baca Quran bisa bayar, tapi makna Quran nggak bisa dibayar. Ya, baca Quran, ngajarin pakai qiraah, qiraati, ikra, betul bisa dibayar. Ngajarin irama Quran bisa bayar, tapi makna Quran itu nggak bisa dibayar. Nur Quran nggak bisa dibayar. Jadi selama ini kita miskonsepsi terhadap hijrah dan cara mengisi hijrah. Jadi hari ini apa yang kita lakukan? Kita mengisi hijrah. Tolong setelah ini cari guru, datangin mereka. Jangan hanya mendatangkan mereka ke masjid atau bisa mendatangkan mereka ke rumah, ya. Para sahabat mendatangkan Rasulullah ke rumah bukan mengajar. Ini perhatikan. Mereka mendatangkan Rasulullah ke rumah untuk mendapatkan berkah. Bahkan ada sahabat ini yang paling levelnya low, ekonominya paling rendah, sahabat Ibnu Ummi Maktum. Sahabat yang nggak bisa melihat, artinya dia nggak bekerja. Nabi diundang untuk makan di rumahnya pun dia datang, apalagi sahabat yang kaya. Ketika datang, apa yang Nabi tanyakan? Wahai Ibnu Ummi Maktum, di mana engkau mau aku sholat memberkati rumahmu? Gitu maksudnya. Maka dia kemudian memilih satu tempat yang kemudian dia jadikan musola. Belum jadi musola, berkat Nabi sholat di situ, tempat itu dijadikan musola oleh Ibnu Ummi Maktum. Ini perhatikan ya, mengisi hijrah bukan saja mendatangkan guru, tapi datangilah guru. Ya. Kalau kita mendatangkan guru bukan supaya dia jadi guru tetap di rumah, ya, tapi supaya keberkahan tetap ada di rumah. Boleh dia ceramah di rumah, boleh, gak apa-apa. Tapi bukan untuk itu tujuan aslinya, tapi supaya rumah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semoga tahun ini 1446 kolbu kita sudah mulai ketemu petanya, GPS-nya, ya. Kemana mau dituju, siapa yang mau dicari. Insya Allah kita masuk kepada hijrah ruhiyah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, pencipta yang mengurus, yang mengutus Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, inna nahnu min ummati Sayyidina Muhammad. Kami ini umat daripada kekasih Engkau Nabi Muhammad SAW. Nabi Engkau mengatakan, ya Allah, la hijrata ba'dal fathi. Setelah hijrah tidak ada lagi, setelah Fatu Mekah tidak ada lagi hijrah. Yang adalah hanyalah jihad bersama niat. Maka izinkan kami ya Allah untuk berjihad. Izinkan kami ya Allah untuk berniat. Maka ya Allah, mohon bimbing kalbu kami, bimbing jiwa kami, bimbing diri kami untuk mengenal Engkau, mengenal perjuangan kekasih Engkau, sehingga kami melakukan juga pada diri kami, keluarga kami, dan orang-orang sekitar kami. Allahumma aslih syu'unana, Allahumma aslih syu'unana. Ya Allah, kami tidak sempurna, salat kami tidak sempurna, sedekah kami tidak sempurna, baca Quran kami tidak sempurna, belajar kami tidak sempurna. Mohon ya Allah perbaiki hal kami. Wala takilna ila anfusina. Jangan biarkan kami mengurus diri kami sendiri. Allahumma ilaika nashtaki qaswata qulubina. Ya Allah, hati kami masih terlalu keras ya Allah. Hati kami masih jahil ya Allah. Hati kami masih belum sanggup untuk berzikir lama ya Allah. Maka ya Allah, ultuf bina fi qulubina. Mohon turunkan nur kelembutan-Mu ke dalam kalbu kami, sehingga kalbu kami mudah tersentuh menyebut nama Engkau, mudah tersentuh berselawat kepada kekasih Engkau, mudah tersentuh ketika mempelajari hayat kehidupan kekasih Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, hari ini lebih baik dari hari sebelumnya, nafas yang baru ini lebih baik dari nafas sebelumnya. Dan jangan Engkau wafatkan kami ya Allah kecuali dalam husnul khatimah.
kecuali dalam lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidil kaunain sayyidil thaqalain sayyidina Ahmad sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.